Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kranggeng, Bapak Kaban MPD. Maaf Pak.
kasih Pak Haji. Berikutnya, acara yang utama adalah pemaparan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh CGP kita, Pak Muhammad Ali Mahfud. Waktu dan tempat disilahkan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di ruangan yang sangat luar biasa ini dengan kondisi yang sehat walafiat, kondisi yang prima gitu ya. Alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya,
untuk ini kan poinnya adalah prestasi ya, prestasi yang berprestasi yang unggul. Nah, ini kan kalau kita simak seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan, ini kan sudah ada di situ yang berprestasi yang unggul. Kemudian meluluskan siswa yang berkarakter cendekia. Nah, ini juga sudah ya ada masuk ke dalam situ. Cuma, nah di sini ada target yang ditentukan di tahun 2024 dan di tahun 2025. Nah, itu target. Ini makna dari atau kepanjangan dari cendekia tadi itu cerdas, edukatif, normatif, dedikatif, kompeten, iman, dan takwa. Ini yang ada di visi SMK kita. Nah, kemudian apa visi kami? Nah, visi Prakasa Perubahan Guru Penggerak yang saya gelontorkan ya, yang saya coba untuk bisa ada sedikit yang mempengaruhi lah, tapi tidak berarti berlawanan arus atau berlawanan dengan visi SMK. Nah, saya gelontorkan visinya adalah mewujudkan guru ideal bagi murid yang beriman dan bertakwa serta berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya gelontorkan. Nanti kita coba diskusikan bersama. Apakah ini bisa diterapkan di kita atau ya sebagian dari sini dari saya bisa nempel di visi sekolah. Nah, penjelasan komponen dari visi tersebut yang dimaksud dengan guru ideal. Guru ideal ini adalah guru sosok yang digugu dan ditiru oleh murid sehingga harapannya adalah memiliki karakter guru yang benar-benar ideal bisa ditiru sehingga dapat dijadikan contoh dan suri toladan bagi muridnya. Nah, ini harapan kami. Jadi menjadi guru yang ideal. Kemudian di sini ada juga kalimat beriman dan bertakwa. Jadi guru ideal ya beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini adalah dasar kepribadian seseorang, baik hubungannya dengan Tuhan ya, dan maupun hubungannya dengan sesama manusia. Ini kan kalau iman kan identik dengan ya, keimanan kita kepada Allah, Tuhan. Kalau takwa identik dengan usaha kita, usahanya seseorang, sehingga ya di sini hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, selanjutnya ada kata berkarakter. Ini artinya memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat serta berwatak sesuai dengan harapan. Inilah berkarakter, makna dari berkarakter. Kemudian di situ ada juga kalimat profil pelajar Pancasila. Kita sesuaikan dengan zaman sekarang ya. Di Indonesia di pemerintah kan sudah mulai peran pelajar Pancasila ini dimunculkan agar semua warga Indonesia harapannya adalah sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Apa saja ciri utama dari pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, nyambung. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini 6 pilar dari profil pelajar Pancasila. Yang jelas kita punya harapan ada prakarsa yang berawal dari diri kita sendiri, yaitu perubahan dirinya itu yang bagaimana perubahannya, yaitu terwujudnya guru ideal berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri baik pada guru itu sendiri maupun pada siswa, serta menerapkan dan membiasakan sesuai dengan karakter sebagai pelajar Pancasila. Selanjutnya tahapan baja berdasarkan prakarsa perubahan diri.
Ini yang sudah saya bacakan yang tadi. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah apa langkahnya berawal dari B, baca ya, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa guru yang menjadi sosok suri teladan bagi murid? Tindakannya atau jawabannya adalah guru senantiasa memberikan contoh yang baik kepada murid. Yang kedua, bagaimana murid berperilaku menjadi pelajar Pancasila? Tindakannya, guru dan murid senantiasa mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Tadi kan ada aturan itu bagaimana supaya bisa diterapkan. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang akan ditiru oleh murid dalam pembelajaran di sekolah? Tindakannya, setiap pembelajaran di sekolah, gurulah yang akan ditiru oleh murid. Yang kedua, aktivitas yang bagaimana agar guru dan murid mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Tindakannya sesuai aturan di sekolah melalui melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai profil pelajar Pancasila. Ini bagian A, ambil pelajaran. Yang G, gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, kebiasaan baru apa yang dibentuk oleh guru agar semua murid meniru guru? Tindakannya, guru senantiasa memperbaiki diri dan selalu terlibat dalam meningkatkan kemajuan sekolah. Yang kedua, bisakah semua murid berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi baik? Tindakannya sangat bisa. Ini kan mimpi ya, sangat bisa. Murid akan berubah sangat bisa jika dilakukan dengan konsisten dan kontinu. Yang J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dilakukan guru agar menjadi guru ideal? Tindakannya, guru menyusun strategi pembiasaan dan pembelajaran dalam kesehariannya. Ini ya tugas guru. Yang kedua, bagaimana cara memperbaiki perilaku murid? Tindakannya, melakukan kolaborasi dengan semua komponen yang terlibat dalam komite pembelajaran. Maksudnya komite pembelajaran itu ya kalau di lingkup sekolah, lingkup kecilnya mungkin ya istilahnya komite kan kumpulan yang legal, yang diakui, yang benar bisa, dan di situ ada kegiatan, ada program untuk komite pembelajaran. Apakah MGMP mungkin ya bisa menjadi bagian dari komite pembelajaran, atau setiap jurusan program-program yang ada di kita, ada elektronika, ada listrik, ada multimedia, ada TKJ, ada TKR. Nah itu kan bisa saja jadikan komite-komite dalam pembelajaran. Nah di situ kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu kan kerjasama ya, kerjasama. Selanjutnya A, atur eksekusi. Nah kita mengatur eksekusi. Bagaimana nih? Apa yang harus kita benar-benar laksanakan? Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pembentukan guru ideal? Memang ini harus berawal dari diri kita sendiri yang siap. Kemudian mulai siapa nih? Merangkul yang terdekat dengan kita. Kemudian kita mulai lagi, karena ini adalah berpengaruh positif, mulai meluas. Nah, sehingga harapannya adalah semua satu warga SMK ini ya adalah guru ideal. Itu harapannya. Jadi berawal dari diri kita. Yang kedua, tindakannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam mengatur karakter guru. Memang kita tidak bisa guru bertindak sendiri, nggak kuat. Jadi kita harapannya ya ada peran kepala sekolah di situ untuk bisa berkoordinasi. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam memperbaiki perilaku murid? Nah, tindakannya, semua warga sekolah serta keterlibatan dalam komite pembelajaran. Nah, ini. Jadi warga, selain kita sebagai individu, warga sekolah, kita juga ya bisa, karena di dalamnya sebagai komite pembelajaran juga ya semestinya bisa bekerja sama. Oke, itu yang bisa saya paparkan, dan ini terkait dengan
dengan visi dalam prakarsa perubahan. Jadi bukan berarti visi yang kami paparkan ini akan merubah visi sekolah yang sudah ada, akan tetapi bisa jadi ini adalah bisa menjadi bagian dari visi sekolah yang ikut berpartisipasi untuk ada perubahan. Oke, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan dulu ke moderator kepada Pak Sofi. Terima kasih kepada Pak Khairul yang sudah menjelaskan mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak versi Pak Khairul. Selanjutnya, adakah pertanyaan dari kawan-kawan semua? Maka Pak Ali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ada Mik CGP. Khairul, ada beberapa pertanyaan Pak menyangkut visi Bapak ini ya. Ya, tentang tadi mewujudkan guru ideal bagi murid ya, yang beriman dan bertakwa serta berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang saya tekankan di sini gini Pak, dengan bahasa mewujudkan artinya kan dari 0 sampai ada gitu. Apakah kita belum ada atau sudah ada? Nah ini yang perlu Pak. Apakah nggak meningkatkan atau mengembangkan atau bahasanya gitu, kalau mewujudkan dalam bahasa saya mungkin ya, kalau salah. Belum ada tadi yang menjadi ada. Kemudian untuk ideal ya. Nah saya kritisi untuk ideal itu kan mungkin personal ya, artinya ideal itu mungkin dari anak-anak yang memang cenderung suka like ya kepada seseorang, oh ideal saya, idealnya begitu, gitu. Iya idolanya mungkin ya. Artinya apakah Pak Erol itu indikatornya sudah pas belum untuk menguraikan? Pertanyaan mewakili semua itu. Ya, terima kasih kepada Pak Jali ya untuk mengkritisinya. Dan ini tadi saya sampaikan, ini sharing, bisa saja ini adalah rencana atau rancangan atau prakarsa. Jadi memang saya juga berpikir mewujudkan, artinya dari 0 atau ya dari yang tidak ada menjadi ada, itu mewujudkan. Maka ini kritisan yang baik, yang bagus. Kalau seandainya sudah ada, ya lebih baik bahasanya atau redaksinya meningkatkan. Cuma saya berpikir visi yang ada di sekolah, yang sekolah SMK kita ini, kecuali saya mendirikan sekolah baru mungkin mewujudkan. Nah karena ya termasuk yang visi yang ada di sekolah kita kan tidak ada kata guru idealnya, makanya di sini mewujudkan, itu pikiran saya ya. Tapi ada pun misalkan memang lebih baiknya karena ini adalah sekolah lama, sekolah yang sudah bertahun-tahun, ya lebih baik yang namanya guru itu ya pasti semua karakter ada, punya karakter masing-masing. Dan ukuran tadi ideal itu kan harapannya adalah menjadi idola. Ukuran idola sang murid kepada guru ini kan berbeda-beda juga. Nah maka memang perlu kita diskusikan sebenarnya sih, mewujudkan atau meningkatkan. Saya gitu kan. menanyakan tolak ukurnya itu. Tolak ukurnya. Memang dua hal, yang kedua masalah ideal tadi. Ya, yang ideal juga ini kan memang kaitannya dengan nilai, apakah ini kuantitatif atau kualitatif. Yang jelas ini nilai kualitatif. Jadi memang tidak bisa terukur ya. Nah maka mungkin saran Bapak Ibu juga boleh, artinya untuk merubah hal seperti ini supaya ada batas ukur yang bisa terukur. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Ali, katakan guru apa ya? Kalau guru baik juga nggak terukur itu. Guru yang apa nih yang terukur? Kompeten. Nah, bagus. Kompeten bisa. Indikator yang harus ini kan Dijabarkan ya. Kalau kita merasakan bahwa itu Oh iya. guru ideal. Oh iya. Tadi Oke. kata Pak juga ada. Kompeten ya misalkan. Nah. Misalnya di sosialnya. Oh iya. Oh iya betul.
Ya, saya bisa menangkap. Jadi bisa saja apakah redaksi ideal ini perlu tetap saja sehingga nanti ada penjelasan ya di luar visi itu ada penjelasan yang dimaksud ideal ini batasannya ini sehingga ada terukur, atau guru yang kompeten ini apa saja Kompeten sosial kan idealnya Pak, ideal akademik jadi idealnya itu kan terbaca, itu kan baca jadi idealnya Bukan pakai itu terus Pak. hanya ini komponen saja. Ya. Langkah kita membuat visi itu dari baca tadi kan pertanyaan apa yang dilakukan, kan tadi mewujudkan guru yang ideal. Coba kembali ke redaksi ini, mewujudkan guru ideal. Oke, saya garis bawahi guru ideal ini memang yang sesuai harapan yang Pak. sesuai Ya, sesuai harapan saja. Harapan murid apa? Ideal itu adalah sebagai guru contoh suri tauladan bagi murid. Ya benar itu udah ada dari dijabarkan. iya, iya, mewujudkan guru ideal. Ini kan harapannya memang harapan murid. Menjadi, bagaimana caranya guru itu menjadi idolanya murid? Ini ya. Jadi gini, kalau Ya. menurut saya mah guru yang ideal itu manakala guru itu bisa hadir, datang, Ya. ya pada waktu jam yang sangat tepat, kemudian bisa menyampaikan informasi sesuai dengan kurikulum dengan jelas, ya. Selain daripada yang beriman dan bertakwa itu ya mungkin sesuatu yang dibawa oleh siswa. Iya, yang diterima oleh siswa. Ya. Itu. Ini berarti Manakala guru itu ya ogah-ogahan datang ke tempat pada waktu jam sendirinya, jam mengajar, maka itu akan merupakan salah satu contoh guru yang ideal. guru ideal. Oke, itu berarti di sisi lain harus mengikuti aturan juga. Betul. Oke ya. Jadi guru ideal ini bukan sekedar hanya diidolakan oleh siswa, tapi ada aturan yang standar yang tertera di situ. Artinya mengikuti aturan yang ada, bukan sekedar idola murid. Ya bisa saja, misalkan karena bagus suaranya, ternyanyinya jadi idola kan bisa. Tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan di sekolah secara umum. Bukan termasuk guru ideal. Kalau ada betul. Iya. Cara itu cuma secara khusus yang ideal dalam kompetensi. Jadi ketika dia masuk di kelas, dia jadi guru ideal yang mampu menarik siswa menjadi anak-anak yang mengikuti dia berkarakter dan lain Iya. sebagainya. Karena dia berkompetensinya bagus, Iya. sehingga mampu menarik siswa. Anak-anak itu akhirnya bercermin ke dia dan kemudian bisa memanjurkan ke mereka yang kemudian anak-anak menjadikan anak-anak yang berkarakter, yang beriman, takwa, dan berprofil Pancasila itu. Iya, ini. Jelas Ya, kalau sebagai berbeda, penjelas, yang bagus. ya penjelasan yang tadi saya sampaikan di sini kan guru ideal ini adalah yang bisa memberi contoh sehingga si anak benar-benar ya mencontoh gurunya. Jadi bukan saya sebatas hanya mengidolakan saja, mengidolakan karena suaranya, karena ketampanannya, kecantikan bukan. Karena Korea aneh. Oke, siap. Beda sana ya Bu Ayu. Nah ini serta berkah karakter ini bagaimana berkah standar ya. Selanjutnya tadi masalah mewujudkan tadi sudah disampaikan, memang perlu difikirkan lagi apakah ini bahasa awalnya mewujudkan, saya garis bawahi lagi nih, atau tetap saja diganti dengan meningkatkan guru ideal. Saya kira kata-kata mewujudkan itu bukan berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Menurut pendapat saya. Ya. Artinya untuk mewujudkan itu adalah ini merupakan suatu bahasa yang satu paket lah untuk mewujud suatu guru yang ideal itu adalah satu paket bahasa yang pas lah. Mewujudkan. Dan itu wujud dari itu bukan sifat Allah itu Bukan sifat Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. itu. Oke ya, Menurut jadi bahasa pendapat saya, mewujudkan bisa orang saja bodoh. tetap ya, tetap bisa saja tetap. Oke. Mewujudkan. Tinggal penajaman pada Ya, idealitas. tinggal penjelasannya aja yang Penjelasannya saja, mewujudkan itu bagaimana. Oke, terima kasih. Barangkali yang lain enggak. Segala pala. Sebenarnya saya tidak bisa dijawab.
dulu ya. Ada kamera, ada minuman. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Diam-diam tapi romantis ya. Saya pikir kalau cool itu nggak romantis. Romantis. Ternyata bisa berpantun ya, walaupun agak nggak nyambung. Apa tadi pantunnya Pak? Ada kamera, ada Ada kamera, ada minuman. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Menjadi ice breaking di ujung acara ini. Itu pembelajaran yang menggembirakan. Ya, jadi bisa ditutup dengan sebuah senyuman gitu ya. Oke, terima kasih kepada Pak Hairul yang telah memberikan penjelasan mengenai visi Prakarsa Perubahan Guru Penggerak. Kita berada di ujung acara. Mari saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara diskusi ini. Mari kita tutup acara diskusi visi Prakarsa Perubahan Guru Penggerak ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.